Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita bulan yang penuh dengan keistimewaan. Wajar jikalau sampai sekelas Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam saja beliau meminta agar jadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah diceritakan dalam kitab Tanzilul Ghafirin. Dan kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun termasuk kemuliaan. Allahu akbar walillahil hamd. Terlebih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keistimewaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini jangan sampai pernah kita sia-siakan, lewat begitu saja. Kapanpun dimanapun usahakan kita bisa beramal soleh, walaupun sekecil apapun jangan pernah kita remehkan. Mungkin ketika kita dalam keadaan di tengah jalan, kemudian kita mengalami kemacetan dan lain-lain, kita bisa membuka Al-Quran, membacanya satu ayat, dua ayat. Karena di bulan Ramadan ini amalan ibadah dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Kenapa? Karena pasti kita akan merugi. Ada sebuah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa 'ala tsnataini. Tidak ada iri kecuali kepada dua orang ini. Jadi iri terbagi dua. Ada iri hasad, ada iri ghibthah. Iri hasad yaitu iri yang membawa dia kepada keburukan. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun melarangnya. Kenapa? Karena penyakit hasad itu akan memakan, akan menghilangkan amal ibadahnya, amal solehnya, sebagaimana api akan membakar, melahap habis kayu bakar. Akan tetapi ghibthah di sini ketika kita melihat saudara kita penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan, maka kita pun iri, tapi iri kita menyaingi dalam amal solehnya. Irinya kita menyaingi dalam kebaikannya, sehingga kita pun ikut-ikutan terbawa menjadi hamba yang saleh, hamba yang baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang patut kita irikan dari dua orang ini? Yang pertama adalah rajulun atahullahu hadal kitaba faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu seorang laki-laki yang Allah anugerahkan Al-Quran. Dia senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dia senantiasa membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Pagi, siang, malamnya. Ia isi waktu-waktunya dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Dan ini patut kita iri kepadanya. Walaupun mungkin orang itu membacanya terbata-bata. Allahu Akbar. Karena Rasulullah SAW pun menegaskan bahwasanya orang yang membacanya terbata-bata, ia mendapatkan pahala juga. Bahkan 2 pahala. Apa itu? Pahala usahanya dan pahala dari setiap hurufnya. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan orang yang kedua yang patut kita iri atau ghibthah kepada orang itu yaitu rajulun atahullahu malan fatasaddaqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu laki-laki yang Allah anugerahkan harta dan ia senantiasa bersedekah membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan pagi dan siang harinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Dari sini kita ketahui bahwasanya kita harus iri kepada orang-orang soleh, terutama dua orang ini. Ada kita lihat saudara kita yang sampai menghafal Al-Quran. Sebegitu tebalnya dia bisa hafal Al-Quran. Apakah bisa saya? Bisa. Kita bisa menghafalnya asalkan kita ada keinginan. Sulit? Ya tentu sulit. Semua ada prosesnya. Akan tetapi al-ujratu biqadril masyaqqah. Sebesar itu kesulitanmu, maka sebesar itu pula pahala yang akan Allah berikan. Ada seseorang yang mampu menghafal satu ayat hanya 3 kali bacaan. Tapi ada seseorang yang menghafal satu ayat saja sampai
10 bahkan belasan kali, maka ketahuilah di situ ia mendapatkan pahala yang begitu banyak. Allahu Akbar. Maka kuncinya adalah al-istiqomah, keistiqomahan. Dan kita patut iri juga, gibtoh kepada orang-orang yang Masya Allah diberikan harta, tapi ia senantiasa dermawannya sangat luar biasa. Karena jangan sampai harta yang Allah amanahkan kepada kita justru menjadi bumerang. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, tidak akan bergerak kaki seseorang kecuali ditanya 4 perkara. Semuanya ditanya satu pertanyaan. Seperti anjasadihi fi ma'abla, jasadnya, anggota badannya ditanyakan. Untuk apa semuanya? Hanya satu pertanyaan. Ilmunya hanya satu pertanyaan. Tapi khusus untuk harta ternyata ditanyanya 2. Min aina wa ila aina anfaqahu. Dari mana? Oh, halal. Halal saja masih dipertanyakan. Untuk apa hartamu itu? Allahu Akbar. Apalagi dia mendapatkannya yang haram. Wala'iyadzubillah, jangan sampai kita menyentuh harta-harta haram itu. Walaupun hanya serupiah, walaupun hanya sedikit. Jangan sampai kita menyentuhnya. Oleh karena itu, Masya Allah, sungguh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurahkan kepada mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Maka ia membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya hubungan. Dan harta yang ia sedekahkan sehingga ia menjadi orang yang dermawan. Ia pun membangun hubungan dengan sebaik-baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan saudara-saudaranya. Bisa jadi yang kita berikan itu walaupun mungkin itu hanya sedikit, ternyata hal itu yang mampu membawa kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat dijelaskan, rubba amalin saghirin tu'adzibuhun niyah, rubba amalin kabirin tusaggirhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatnya, dan berapa banyak amalan yang begitu besar menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun karena niatnya. Allahu Akbar. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan kita, Allah berikan taufiknya kepada kita sehingga kita mudah dekat dengan Al-Qur'an, dan semoga kita mudah untuk membantu saudara-saudara kita terutama dengan harta dan tenaga kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.